Shalom. Tema firman Tuhan, musuh terbesar orang yang paling dekat. Sekali lagi, musuh terbesar orang yang paling dekat. Kejadian pasal yang keempat, ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Biasanya orang berkata bahwa musuh yang ada di luar dapat kita lihat gampang. Kalau kita seandainya tinggal di rumah kita lantai 2, kita bisa lihat, oh dia datang dari belakang rumah saya, dia mau datang membunuh saya misalnya, atau dia datang dari samping kiri saya, samping rumah kiri, oh saya harus persiapan, gampang. Untuk melawan musuh gampang. Tetapi musuh yang paling berbahaya ternyata yang dari dekat. Peristiwa manusia pertama-pertama, Adam dan Hawa adalah manusia pertama dan kedua yang dikutuk. Tetapi ayat ini, setelah keluar dari Taman Eden, Kain adalah manusia pertama yang terkutuk. Nah saudara, firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Jadi memang hati kita ini harus dijaga. Jaga dari apa? Yang paling banyak kali hati panas adalah kalau kita melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Orang lain lebih ganteng dari kita. Orang lain lebih cantik dari kita. Orang lain lebih kaya dari kita. Orang lain pangkatnya tinggi, cepat naik. Kita ini tidak naik-naik pangkat. Itulah yang terjadi, mukamu muram. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hati kita harus kita jaga. Padahal kalau Kain dia menjaga hati, dunia ini masih luas. Jadi kalau Kain mau jadi tuan takur, tuan tanah, gampang. Kan manusia di dunia pada waktu itu baru beberapa orang. Kain bisa jadi kaya raya, tuan takur, tuan tanah, raja tanah, tetapi dia tidak mampu menjaga hatinya. Hati-hati kita hidup di akhir zaman ini, bukan yang di luar atap rumah yang menjadi musuh paling berbahaya, tetapi yang satu atap rumah. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang terjadi kepada Habil, persembahannya dia berikan yang terindah bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Mari kontrol persembahanmu kepada Tuhan.
Jangan sampai yang kita berikan kepada Tuhan adalah yang bersungut-sungut. Kalau saya suruh anak saya, pertama yang saya lihat mukanya. Kalau seandainya Salomo anak yang tertua, mukanya cemberut, ganti. Yakub, kau sudah yang pergi. Salomo pemuka kayak gantong belanga. Ini contoh. Saya tidak rasa sejahtera kalau saya suruh beli Coca-Cola dan anak saya mukanya cemberut. Saya mau minum Coca-Cola, rasanya tidak jadi minum. Tidak enak di badan, padahal panas terik seperti hari ini panas terik. Karena saya sudah melihat mukanya yang muram. Ternyata muka yang muram menentukan berkat kita. Ketika Tuhan suruh kita jadi panitia, jangan sampai muka muram. Ibu Kostor yang sementara membersihkan gereja, tidak pernah kami melihat muka muram. Wah, jadi tahun ini Tuhan percayakan jadi ketua wanita Betel Indonesia di Sentral. Karena Tuhan bilang tambah. Karena ketika disuruh, muka dari Bu Alvina selalu enjoy. Smile up, man. Wow. Jadi kelihatan 17 tahun Ibu Kostor ini. Karena mukanya berseri-seri. Itu perkataan firman Tuhan. Padahal umurnya sudah bukan 17 tahun lagi. Tetapi karena muka berseri-seri, kelihatan sweet 17. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Ini yang saya bilang tadi. Tuhan mau kalau kita disuruh, ini Salomo lewat, harus muka yang berseri-seri. Supaya walaupun umur Ibu Alvina di atas kepala 4, kelihatan sweet 17. 17 tahun. Ayat 7 ini. Jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa ini godanya kuat sekali. Dosa berselingkuh, dosa main judi, dosa mabuk-mabuk, godanya kuat sekali. Banyak dosa. Jadi yang namanya dosa ternyata godanya kuat. Banyak pejabat-pejabat yang korupsi, satu kali dia korupsi, susah mau lepas. Dia bisa korupsi terus. Nanti KPK tangkap, baru dia stop. Bahkan ada yang KPK setangkap, dosa korupsi tetap jalan. Karena memang Alkitab mencatat, dosa itu menggoda sekali. Itulah dosa. Ya, kala-kala perempuan yang ada di bar, kalau mereka menggoda bapak-bapak 1-2 menit langsung jatuh ke pelukan perempuan tersebut. Itulah arti dari dosa, definisi dari dosa. Ya, ayat yang ke-7. Tetapi engkau harus berkuasa atas dosa. Kendalikan dirimu.
tentang firman yang kau pernah dengar. Oh, firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Jangan. Oh, firman Tuhan berkata, besok perjamuan kudus terakhir. Nggak boleh terlambat. Apatah lagi, tidak beribadah. Saya pesan kepada Ibu Gembala, tolong muat di Facebook supaya perjamuan kudus yang terakhir, karena tanggal 25 bukan lagi perjamuan kudus awal bulan, itu spesial kelahiran Yesus. Tetapi besok tanggal 1 jangan ada orang Kristen yang alpa. Besok 1 Desember 2024 perjamuan kudus harus diberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Kalau di sekolah upacara kita mengheningkan cipta, ning cipta dimulai, mengheningkan cipta selesai, menghormati para pahlawan. Yesus jauh lebih tinggi dari pahlawan. Yesus membawa keselamatan isi dunia ini. Yesus, dia rela terpaku di bukit Golgota untuk menebus dosa saya dan dosa seluruh umat manusia. Ayat yang ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Inilah yang saya katakan tadi. Habel pikir mau jalan-jalan, mau foto-foto. Kalau sekarang Habel pikir mau tamasya ibadah padang. Tetapi Habel tidak mengira kakaknya sendiri loh, seharusnya sebagai seorang kakak mengayomi, menjaga, mensupport, memberikan dorongan, kasih modal kalau kakaknya duluan diberkati, angkat dia, bikin dia berhasil, sekolahkan dia. Saya salut suku Batak. Mereka punya tradisi kalau kakak yang tertua, ini suku Batak, wajib menolong adik-adiknya apabila dia sudah berhasil. Salah satu suku terbaik karena seorang kakak, dia pasti akan menolong. Biar dia makan tahu tempe, yang penting dia siapkan uang untuk sekolah adik-adiknya. Inilah hebatnya Horaspa orang Batak. Orang Manado harus banyak belajar dengan orang Batak. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang, adikku yang ganteng. Ya mungkin seperti itu. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, ini yang paling bahaya. Orang terdekat tidak selamanya baik. Tetapi orang yang baik pasti selamanya aman. Tapi kalau orang terdekat, firman Tuhan mencatat, tidak jadi jaminan. Karena ini yang terjadi dengan Kain. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh. Tidak berapa lama, dalam hitungan menit, tidak setengah jam, dead, sudah dieksekusi. Tidak ada perasaan, tidak ada otak. Iblis sudah kuasai. Jangan berikan kesempatan iblis menguasai hati kita.
Ini yang terjadi kepada Kain. Karena dia tidak lawan bisikan iblis, suara iblis. Adik yang dia sayangi harus melayang nyawanya. Dan ayat yang ke-10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Ini firman Tuhan. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah sampai ke surga. Hamba-hamba Tuhan yang dibunuh. Peristiwa Situbondo tahun 99 berteriak ke tanah. Dari tanah sampai ke surga. Surga bergetar. Kalau ada orang benar yang dibunuh, surga bergetar. Goncang surga seperti gempa bumi. Karena ada satu darah orang benar yang dibunuh oleh kakaknya sendiri. Dan ayat yang ke-11, maka sekarang terkutuklah engkau. Ini. Kalau kita tidak menguasai iri hati kita, kalau kita tidak menguasai muka yang muram, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Banyak berkata, pendeta, saya kan tidak bunuh, tetapi karir dari adikmu engkau berusaha jatuhkan. Engkau marah kalau adikmu lebih pintar. Engkau tersinggung kalau adikmu dipuji-puji sedangkan engkau tidak. Engkau sudah menjadi Kain di akhir zaman. Engkau sementara membunuh karir adikmu. Engkau sementara menggunting jabatan adikmu. Engkau merusak reputasi adikmu. Engkau adalah Kain-Kain yang perlu bertobat supaya engkau tidak terkutuk. Firman Tuhan berkata, alangkah indahnya saudara bersaudara hidup rukun dan damai. Kesanalah berkat diperintahkan Tuhan. Jadi kalau kakak beradik baku-baku sayang, pasti berkat akan melimpah. Tetapi siapa yang membenci saudaranya, pasti dia yang berkatnya tertutup. Mau bekerja banting tulang, keluar darah, kalau dia suka membenci orang lain, berkat pasti akan menjauh. Ini kata firman Tuhan. Darah adikmu itu berteriak ke tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menggagakkan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Oh, lihat, tanahmu ini sudah dikutuk. Kerja apapun yang kau kerja tidak berhasil. Saya alami, bukan saya hanya dengar orang, saya alami. Saya tidak perlu sebut siapa yang menghalang-halangi saya, tetapi saya melihat tidak akan diberkati Tuhan. Saudara yang mendengar firman, kakak beradik yang suka bertengkar, stop. Itu tidak akan pernah. Ada jemaat yang kami layani, ketika kakak beradik bertengkar, Tuhan kasih pindah berkat ke orang lain. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi kalau kakak beradik harus saling support, tolong menolong, saling membantu, saling menguatkan.
saling mendoakan. Walaupun pasti ada kekurangan, semua manusia tidak lepas dari kekurangan, tetapi Tuhan mau kita saling menguatkan. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Wow. Jadi tidak tenang, tidak ada damai, mau tidur susah tidur, kerja apapun pasti gagal. Mungkin 1-2 bulan bagus, bulan yang ketiga hancur lagi. Karena apa? Sudah ada kebencian di hatimu. Buang kebencian di hatimu. Buang kebencian di pikiranmu. Pendeta-pendeta yang masih suka baku benci, pelayananmu pasti tidak akan maju. Tetapi pendeta-pendeta yang suka mensupport satu dengan yang lain, pasti pelayanan akan maju. Dan ayat yang terakhir, ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang kutanggung. Ya iyalah, Tuhan itu adil. Masakan kau sudah jadi pembunuh, Tuhan tidak menghukum? Pasti Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha tahu. Engkau boleh bersembunyi di mana, tetapi isi hatimu Tuhan Allah yang Maha tahu. Kejahatanmu engkau boleh sembunyikan. Kalau tidak salah, mobil kami ketika diparkir di depan sana ada yang kasih kempes ban. Mau bersembunyi di mana, Tuhan pasti kasih tahu. Tuhan pasti menghukum orang-orang yang suka karlota dengan pelayanan kami, suka menggosip dengan pelayanan kami. Kalau tidak bertobat, pasti ada hukumannya. Tuhan itu Allah yang Maha Adil. Kalau Tuhan tidak menghukum, pasti Tuhan kita tidak adil. Tetapi sekecil apapun perbuatan jahat manusia, pasti Tuhan akan menghukum. Cepat atau lambat, polisi boleh salah menghukum, salah tangkap. Banyak kali polisi salah tangkap, tapi Tuhan tidak pernah salah tangkap. Semua orang yang pernah menyakiti kami, mungkin 1-2 tahun Tuhan tidak balas. Bahkan ada yang 10 tahun baru Tuhan balas dengan kematian anaknya. Karena apa? Dia sudah menabur kejahatan. Stop menabur kejahatan. Taburlah kebaikan. Taburlah saling tolong menolong. Taburlah saling mendoakan. Engkau tidak akan pernah melihat yang namanya diberkati kalau engkau masih berbuat jahat. Engkau mau menjatuhkan orang lain. Engkau mau engkau saja yang di atas. Ada jemaat yang berkata kepada kami, Pak Gembala, saya sudah tidak ada di rental, saya dikeluarkan. Manusia boleh keluarkan engkau dari rental, tetapi Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan akan memberkati rentalmu, karena engkau salah satu orang benar di rental itu. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Hiduplah mengasihi orang lain, walaupun orang lain membencimu. Karena Allah yang kita sembah, walaupun orang Jawa banyak menutup gereja, orang Papua tidak ada satupun yang mau membalas kejahatan orang-orang di Jawa sana. Orang Manado tidak satupun mau membalas kejahatan orang-orang Jawa yang menutup gereja di Pulau Jawa. Karena Yesus yang kami sembah, ajaran Yesus Kristus saling mengasihi. Ketika orang tampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan.
Artinya jangan membalas, biarlah pembalasan adalah milik Tuhan. Jadi hati-hati dengan orang terdekatmu. Engkau sama-sama karyawan, ujilah dulu teman karyawanmu. Engkau sama-sama satu profesi, belum tentu. Tetapi ujilah dulu, doakan. Kalau kau hidup dalam Tuhan, Tuhan akan beritahukan orang yang ada di terdekatmu, dia bukan dekat, tetapi hatinya jahat. Tuhan Yesus memberkati.